Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi isalatan jalian namsim man sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlillah ta'ala ila hadratil anbiya mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiram wa naqus khususan khosatan ila musma'atil kitab Sabitun Atanaja Saya Salim bin Sumair Al-Hadrami Ajmi Tanamiti wa Musyikina wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa lamna sa'na ta'alallahumul fatihan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita teruskan pengajian kitab Safinatun Najah karangan yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang mana insya Allah untuk hari ini akan membahas tentang perdunya wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun tegese utahe iku ana fasal suci. Furudul wudu'i utahe pira-pira petune wudu. Iku sitatun nenem. Al-awalu utahe kang awal. Iku niatu niat. Atsani utahe wedu kang kaping pindho. Iku ghuslul wajhi. Basuh wajah. Al-thalitsu utahe wedu kang kaping telu. Iku ghusl yadaini basuh tangan loro. Mal mirfaqaini satane sikut loro. Ar-rabi'u ta kang kaping papat. Iku masul sayin ngusap suwiji-wiji. Minar roksi sangking sirah. Al-khamisu utahe kang kaping 5 utawa pedu kang kaping 5 ya. Iku ghusl jalaini basuh sikil loro. Mal ka'baini satane polok loro.
As-sadisu utai petu kang kaping 6. As-sadisu utai petu kang kaping 6 iku tartibu urut-urut. Iku tartibu urut-urut. Jadi fasanya ini menerangkan tentang petu-petunya wudu. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya petunya wudu itu ada 6. Yang pertama apa? Yaitu niat. Al-awalu an-niyatu, petunya wudu yang pertama niat. Nah, niat ini ada tempatnya di hati. Adapun melafalkan niat dengan secara lisan, ini hukumnya sunnah. Nah, niat itu bagaimana lafadznya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Niatnya wudu seperti itu. Nah, melafalkan niat dengan lisan itu hukumnya sunnah. Namun yang menjadi fardu, niat itu harus dilakukan di dalam hati. Di dalam hati. Nah, sekarang waktunya niat kapan? Yaitu bersamaan dengan membasuh wajah. Bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah seperti ini, kita membasuh wajah sambil niat di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan nawatul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Seperti itu. Nah, sekarang petunya wudu yang nomor 2 yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah. Nah, kata-kata membasuh ini adalah syaratnya air itu harus menggenang. Airnya harus menggenang. Nah, batasan wajah ini mulai dari atas, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala, terus ke arah bawah sampai 2 rahang ini. 2 rahang. Nah, dari arah samping kanan kiri itu dari mulai telinga kanan sampai ke telinga kiri. Maka lokasi yang kita ukur mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala umumnya manusia sampai sini, ini termasuk wajah. Nah, nanti kalau orangnya itu tumbuhnya kepala itu agak ke belakang bagaimana? Mungkin botak ya. Maka orang yang seperti itu nanti diperkirakan umumnya manusia itu tempat tumbuhnya kepala, tempat tumbuhnya rambut kepala itu mulai dari mana ya itu. Ya. Nah, begitu juga rambut-rambut yang ada di lokasi wajah, ini wajib dibasuh. Baik yang ada di sini ataupun di sini, kalau ada rambutnya wajib dibasuh. Kumis juga wajib dibasuh. Nah, untuk janggut yang ada jenggotnya, ini pembahasannya lain. Maksudnya ada pembahasan khusus kalau memang itu kategori jenggotnya itu jenggot yang tipis, maka wajib untuk menyela-nyelai jenggot tadi, jenggot yang tipis. Nah, ukuran tipis tebalnya itu bagaimana cara melihat? Nah, cara mengukur tebal tipisnya jenggot itu ketika kita berbicara dengan orang lain itu di hadapan kita, maka ketika orang lain yang ada di hadapan kita yang kita ajak bicara ini kok masih bisa melihat kulit di balik jenggot kita, maka jenggot kita ini termasuk kategori tipis. Maka kalau seperti itu wajib kita menyela-nyelai jenggot tersebut. Namun ketika orang yang kita ajak bicara yang ada di depan kita itu
dia menghadap kepada kita, tidak tahu, tidak bisa melihat kulit yang ada di balik jenggot kita, maka jenggot kita itu kategori tebal atau lebat. Maka untuk menyelai jenggot ini hukumnya tidak wajib, namun sunnah. Contohnya bagaimana nyela-nyelai ya seperti ini tadi. Ini tadi ya. Ini kalau memang jenggotnya tipis hukumnya wajib. Kalau memang tebal sunnah. Tuh. Terus bentuknya wudu yang nomor 3 apa? Yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan besertaan kedua siku-siku. Jadi syaratnya membasuh tadi apa? Harus airnya mengenang. Jadi mamanya seperti ini. Ini anggota tangan toh. Kita basuh dengan air yang mengenang tadi sampai siku-siku ini juga kita basuh. Lantas kita putar. Ini seperti. Dan kalau memang ini ada cincin ini sunnah untuk diputar-putar. Ketika membasuh tangan ini cincinnya sunnah diputar-putar. Nah, kalau kiri ya seperti ini contohnya. Terus putar. Nah, sekarang bentuknya wudu yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 apa? Yaitu arabi'u masul syai'in minarasi. Yang nomor 4 yaitu mengusap sesuatu dari kepala. Mengusap sesuatu dari kepala ini tidak harus semua kepala diusap ya. Nah, kalau diusap ini berbeda dengan basuh. Kalau basuh tadi kan syaratnya harus mengenang airnya. Kalau mengusap ini cukup kita mengambil air dengan cara tengkurap tangannya. Nah, pokok basah harus kita usapkan, itu sudah termasuk menjalankan wudu yang nomor 4. Umpama ada rambut kok asalkan itu masih di lokasi kepala mana ini, mulai di tempat tumbuhnya rambut ini anak sini ke sini. Nah, itu nanti ini kepala. Jadi ketika ada rambut yang masih ada di lokasi kepala kok kita usap, itu juga sudah memenuhi bentuknya wudu yang nomor 4 ini. Contoh seperti ini ini atau seperti ini. Kalau perempuan dimasukkan ke kerudungnya. Mungkin seorang perempuan ini wudunya di tempat terbuka, yang mana dia tidak mungkin untuk membuka kerudungnya. Kalau membuka kerudungnya di situ ada laki-laki lain. Padahal membuka aurat itu dosa. Maka ya caranya seperti ini, dimasukkan ke kerudung, diusap. Tapi sunahnya untuk kesunahan mengusap kepala ini semuanya dengan cara praktek seperti ini. Ambil air. Ini kalau laki-laki seperti ini ya, ditembakkan terus tarik ke belakang ke depan sini. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan ambil air ini, tarik ke belakang, nggak usah dikembalikan, langsung seperti ini. Ini dicopot ya, kopiahnya harus dicopot, serbanya harus dicopot, kalau kerudungnya harus dicopot kalau ingin menjalankan kesunahan untuk mengusap ke semua kepala tadi. Kalau enggak ingin melakukan itu ya cukup seperti itu tadi mungkin. Kalau mungkin perempuan di tempat umum terbukanya wudunya dan di tempat terbuka ya enggak mungkin untuk melakukan kesunahannya. Caranya ya menjalankan yang betul saja. Terusnya yang nomor 5, bentuknya wudu yang nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki besertaan dengan kedua mata kaki. Jadi mata kakinya harus terkena basuhan, dan tadi syaratnya basuhan airnya harus menggenang. Jadi mulai dari bawah kepala
besertaan mata kaki itu harus terkena basuhan semuanya, dan disunahkan di dalam membasuh kedua kaki ini disunahkan untuk menyela-nyelai jari jemari kaki. Dari belakang, umpama ini kakinya ya, ini tangannya, ini digosok seperti ini dari belakang, dari bawah, seperti ini ya, tuh sunnah. Terus sekarang yang nomor 6 betulnya wudhu, yaitu apa? Tertib. Tertib apa? Yaitu mendahulukan anggota yang semestinya dahulu dan mengakhirkan anggota yang semestinya akhir. Tuh tertib. Sama nomor 1 ya harus kamu posisikan sama nomor 1. Jangan sampai yang nomor 1 malah kamu taruh di nomor 5. Nomor 5 kamu taruh di nomor 1. Itu berarti tidak tertib. Jadi masalah wudhu kan urutannya apa? Niat membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, terus membasuh kedua kaki. Nah, ini kan berarti wajah ini harus didahulukan sebelum membasuh tangan. Tangan harus dibasuh terlebih dahulu sebelum mengusap kepala. Mengusap kepala harus didahulukan sebelum membasuh kaki. Itu berarti tertib. Terusnya faslun utai kono fasa suci. Faslun utai kono fasa suci ayat faslun aniatu utai kang aran niat. Aniatu utai kang aran niat iku qasdu syai nejo suci-wiji. Iku qasdu syai nejo suci-wiji muqtaronan hale den barengake. Muqtaronan hale den barengake bifi'li kelawan nglakoni ma syai ya. Bifi'li kelawan nglakoni syai. Bifi'li kelawan nglakoni syai. Wa mahaluha utahe panggonane niat. Wa mahaluha utahe panggonane niat iku alqalbu ati. Iku alqalbu ati. Wa talaffuzu utahe ngonekake. Wa talaffuzu utahe ngonekake biya kelawan niat. Awas, biya kelawan niat ya. Wa talaffuzu utahe ngonekake biya kelawan niat iku sunatun sunnah. Iku sunatun sunnah. Terus wa waktuha utawi wa waktuha ate waktune niat. Wa waktuha ate waktune niat iku inda ghusli awali juz'in. Iku inda ghusli awali juz'in ing dalem nalikane basuh kawitane juz. Iku inda ghusli awal juzin ing dalem nalikane mbasuh kawitane juz minawaji saking wajah. Minawaji saking wajah. Minawaji saking wajah. Wa tartibu utahe kang aran tertib. Wa tartibu utahe kang aran tertib. Atatibu utahe kang aran tertib iku alla yuqaddimah. Iku alla yuqaddimah ing yen to ora ndinginake sapa wong. Iku alla yuqaddimah ing yen to ora ndinginake sapa wong. Utman ing gawata suci.
Utman anggota siji alat wen ngerekake anggota kang meneh. Alat wen ngerekake anggota kang meneh. Jadi pasalnya ini menerangkan tentang masalah niat. Pasalnya menerangkan masalah niat. Perlu sampean ketahui definisi atau pengertian dari niat itu adalah niat itu sengaja. Mesti niat itu adalah sengaja melakukan sesuatu sambil membersamakan dengan melakukan perkara itu. Itu dinama pengertian niat itu seperti itu. Jadi niat itu adalah apa? Sengaja melakukan sesuatu sambil membersamakan dengan melakukan perkara itu. Nah, adapun tempat niat itu adalah di dalam hati. Nah, niat itu harus dilakukan di hati. Nah, sedangkan mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Terus waktunya, mengenai waktunya niat itu adalah ketika membasuh permulaan bagian wajah. Nah, sekarang pengertian atau definisi dari tertib yang menjadi rukunnya wudu tadi kan nomor 6 ada tertib. Nah, tertib itu apa? Tertib itu adalah tidak mendahulukan anggota yang semestinya akhir dan tidak mengakhirkan anggota yang semestinya dahulu. Tertib. Contohnya ya tadi, nomor 1 harus diposisikan nomor 1, nomor 2 harus diposisikan nomor 2, nomor 3 harus diposisikan yang nomor 3, seterusnya. Begitu juga seterusnya. Tidak nomor 1 ditambahkan posisinya nomor 2, nomor 2 diposisikan nomor 1, dan nomor 3 diposisikan nomor 4, nomor 4 diposisikan nomor 3. Ini berarti tidak tertib. Nah, terusnya faslun utai kekono fasa suci. Faslun utai kekono fasa suci. Alma'u utawi banyu. Alma'u utawi banyu iku qalilun ana kalane gedhe. Iku qalilun ana kalane gedhe. Wa katsirun lan akeh. Wa katsirun lan akeh. Al-qalilu utawi banyu kang kidhik. Al-qalilu utawi banyu kang kidhik iku ma banyu. Iku ma banyu dunal kulatani kang kurang saking 2 kolah. Dunal kulatani kang kurang saking 2 kolah. Wal kafiru utawi banyu kang akeh. Wal kafiru utawi banyu kang akeh. Wal kafiru utawi banyu kang akeh. Iku kulatani banyu 2 kolah. Iku kulatani banyu 2 kolah. Faksara mongko hale luwih akeh. Faksara mongko hale luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kang kidhik. Al-qalilu utawi banyu kang kidhik iku yatana jasu dadi najis apa qalil. Iku yatana jasu dadi najis apa qalil.
Biwakoin najasati kelan sebab tumibane najis. Biwakoin najasati kelan sebab tumibane najis wihi ing dalam qalil. Fi ing dalam qalil. Wa ilam yataghayyar. Wa ilam yataghayyar lan senajan ora owah. Wa ilam yataghayyar lan senajan ora owah apa qalil. Wal ma'u tai banyu. Wal ma'u tai banyu al kafiru kang akeh. Al kafiru kang akeh iku layatana jasu. Iku layatana jasu ora dadi najis. Apa ma'ul kafir? Iku layatana jasu ora dadi najis apa ma'ul kafir ila idza taghayyara. Ila idza taghayyara angin indem arikalane dadi owah. Ila idza taghayyara angin indem arikalane dadi owah apa takmu rasane ma'ul kafir. Apa takmu rasane ma'ul kafir olanuhu utawa rupane ma'ul kafir. Au launuhu utawa rupane ma'ul kafir. Auriku utawa gondone ma'ul kafir. Auriku utawa gondone ma'ul kafir. Ini pasalnya ini menerangkan tentang air. Kenapa kok membahas tentang air? Kenapa banyak amal-amal ibadah yang berhubungan dengan air. Nah, contohnya masalah wudu. Wudu ini kan juga merupakan syarat untuk kita melakukan sholat. Orang sholat disyaratkan harus suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, untuk hadas kecil kan cara menghilangkannya apa? Dengan cara berwudu. Nah, kalau hadas besar ini cara menghilangkannya dengan cara mandi. Berarti amal ibadah ini banyak yang berhubungan dengan air. Wudu itu harus memakai air, mandi harus memakai air. Nah, makanya kita harus tahu juga tentang air. Kalau sampean ketahui bahwasanya air itu dibagi menjadi dua. Pertama yaitu air sedikit, yang kedua yaitu air banyak. Nah, air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Air yang kurang dari 2 kula. Nah, air banyak yaitu air yang ada 2 kula atau lebih. Ada air kok ada 2 kula atau lebih, maka ini kategori air banyak. Nah, seumpama kok mungkin ada air ditaruh di tempat bak mandi yang bentuknya itu persegi 4 itu. Maka bak mandi yang berukuran panjang 60 cm, lebar lebar 60 cm, kedalaman 60 cm, maka bak mandi yang model seperti itu jika terisi air dengan penuh, maka air itu mencapai 216 liter. Nah, air yang mencapai 216 liter ini kategori air banyak. Maka yang lebih dari itu juga kategori banyak. Tapi kalau kurang dari 216 liter kategori air sedikit. Nah, kalau airnya itu sedikit, maka kalau kejatuhan najis walaupun toh tidak sampai merubah
sifat-sifatnya air, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Walau entah seperti itu, hukumnya mutanajis air tersebut. Kenapa? Karena ya air sedikit. Namun kalau air itu kategori banyak, kok kejatuhan najis, asalkan air tersebut itu tidak ada perubahan pada sifat-sifatnya, sebenarnya rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya juga tidak berubah, maka tidak najis. Nah, perbedaan antara air sedikit dengan air banyak apa di dalam masalah najis? Di dalam masalah najis, kalau air sedikit itu kejatuhan najis, baik berubah atau tidak sifatnya, tetap mutanajis. Tapi kalau air banyak kejatuhan najis, asalkan tidak berubah, sifat-sifatnya tetap suci dan mensucikan. Nah, seperti itu. Jadi intinya air banyak itu, kalau menurut ukuran sekarang ya, di Indonesia 216 liter itu kategori air banyak. Kalau di bawah itu kategori air sedikit. Nah, untuk penggunaan apakah ada perbedaan? Ada. Kalau air sedikit, ini cara menggunakannya kan harus dikucurkan. Mama kita wudhu ya kita kucurkan. Kita mandi kita kucurkan air tersebut karena air sedikit. Namun kalau airnya itu banyak, ketika kita wudhu, terserah kita cara menggunakannya. Bisa kita kucurkan, bisa kita kobok. Bisa kita kobok. Begitu juga ketika mandi, air sedikit kita kucurkan, kalau banyak kita terserah, boleh kucurkan, boleh kobok. Namun di dalam kitab-kitab yang jembar keterangannya, sebenarnya kitabnya Tutolibin, di sana air sedikit itu bisa juga digunakan dengan tanpa mengucurkan, yaitu dengan cara ketika kita mengambil air, kita niatnya mengambil, jangan sampai kita niatnya membasuh. Kalau kita niatnya membasuh, memanggil dengan tangan ini, kita niatnya membasuh tangan, ya udah, yang lainnya itu nanti jadi mustakmal, menjadi mustakmal. Jadi ketika ngambil itu niatkan untuk apa? Niat mengambil itu bukan untuk membasuh, bukan untuk mengusap. Nah, terusnya faslun ya. Faslun utai kono fasal suci, ayat faslun. Mujibatul ghusli ya. Mujibatul ghusli utai pira-pira perkara kang majibake adus. Mujibatul ghusli utai pira-pira perkara kang majibake adus. Iku sitatun 6. Iku sitatun 6. Ila jula asafati rupane manjingake asafah. Ila jula asafati rupane manjingake asafah. Fil farji ing dalam farji. Fil farji ing dalam farji. Wa khurujul mani lan matune mani. Wa khurujul mani lan matune mani wal dulan khat. Wal dulan khat. Wan nifas ulan nifas. Wan nifas ulan nifas. Wal wiladatu lan nglairake. Wal wiladatu lan nglairake, wal mautu lan mati. Wal mautu lan mati. Jadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi ini kita harus tahu. Perkara yang mewajibkan mandi ini ada 6.
Perkara apa? Pertama apa? Yaitu memasukkan kasafah, memasukkan kasafah ke dalam farji. Memasukkan kasafah ke dalam farji. Kasafah itu apa? Kemaluan laki-laki. Farji adalah kemaluan perempuan. Ketika seorang perempuan, seorang laki-laki ini kok memasukkan kasafahnya ke dalam farji seorang perempuan atau binatang, baik keluar mani ataupun tidak, maka wajib baginya mandi besar. Nah, ukuran batas wajib mandi, ukuran batas wajib mandi itu maksudnya seberapa ya? Itu sekira kepala kemaluan itu sudah masuk, maka dia wajib mandi. Kepala kemaluan itu semuanya sudah masuk, berarti wajib mandi. Nah, yang nomor 2 perkara yang mewajibkan mandi yaitu khurujul mani, keluarnya mani, keluarnya sperma, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau keluar sperma, keluar mani, maka wajib mandi, baik dengan cara senggama ataupun tanpa senggama. Tanpa senggama bagaimana contohnya? Yaitu mungkin mimpi basah. Mimpi basah, mimpi mengeluarkan mani. Kenyataannya kalau keluar maninya, maka ini kan kategori keluar mani tanpa senggama ya. Ini mewajibkan mandi. Intinya keluar mani baik dengan cara senggama ataupun tanpa senggama mewajibkan mandi. Yang nomor 3 perkara yang mewajibkan mandi yaitu haid wal haidu. Ketika seorang perempuan ini sudah berhenti dari haidnya, maka dia diwajibkan untuk mandi. Yang nomor 4 perkara yang mewajibkan mandi yaitu nifas. Ketika seorang perempuan melahirkan, lantas setelah melahirkan kelahirannya sudah tuntas, kok mengeluarkan darahnya dianggap darah nifas. Maka ketika sudah berhenti nifasnya, dia berkewajiban mandi besar. Nah, yang nomor 5 perkara yang mewajibkan mandi yaitu wiladah atau kelahiran, baik kelahiran normal atau tidak normal. Tidak normal maksudnya apa? Itu mungkin operasi dengan cara dikeluarkan bayinya dari perutnya. Dia tetap diwajibkan mandi walaupun seperti itu. Dan baik yang dilahirkan itu adalah janin ataupun bakal janin. Mungkin masih berupa daging kempal yang menurut info dari Mbah Dukun, dia menginfokan sepunten Mbak iki dereng saged dimomong. Itu berarti tanda kalau itu bakal janin. Maka kalau seperti itu dia wajib mandi. Nah, sekarang masalah niatnya bagaimana? Niat mandi, karena mungkin memasukkan kasafahnya ke dalam farji ataupun mungkin keluar mani, niatnya yaitu nawatul ghusla li rabbil akbari fadlillahi ta'ala. Kalau untuk yang habis haid, berhenti haidnya, dia kewajiban mandi, niatnya nawatul ghusla li rabbil akbari minal haidi fadlillahi ta'ala. Kalau setelah berhenti darah nifas, mandinya niatnya adalah nawatul ghusla li rabbil akbari minan nifasi fadlillahi ta'ala. Kalau mandinya setelah melahirkan, itu
niatnya adalah nawatul ghusla li rabbil atas al-bari minal wilada di tanah. Nah, yang nomor 6, perkara yang mewajibkan mandi apa? Yaitu meninggal dunia. Meninggal dunia itu mewajibkan mandi. Yang dianjurkan untuk mandi sendiri ya bukan mayatnya. Mesti kok mayatnya itu suruh mandi enggak. Tapi bagi orang muslim yang hidup, yang mengetahui kematian orang tersebut, dia itu wajib memandikan mayat tersebut. Jadi masalah memandikan mayat ini masalah niatnya sunnah ya. Masalah niatnya sunnah, tapi memandikannya wajib. Niat memandikan itu sunnah. Yang wajib itu memandikannya. Nah, itu tentang 6 perkara yang mewajibkan mandi ya. Mewajibkan mandi. Terus faslun. Faslun utawi kono fasa suci. Faslun utawi kono fasa suci. Furudul ghusli utawi propro pedune adus. Furudul ghusli utawi propro pedune adus iku ithnani ana loro. Iku ithnani ana loro. Aniatu rupane niat. Aniatu rupane niat wa ta'mimul badani lan meratani badan utawa awak. Wa ta'mimul badani lan meratani badan utawa awak bil ma'i kelawan banyu. Bil ma'i kelawan banyu. Sekarang pasalnya ganti yaitu menerangkan betul-betulnya mandi. Masalah betunya wudu sudah kita ketahui yang ada 6 tadi. Sekarang betunya mandi ada 2. Betunya mandi ada 2. Yang nomor 1 niat. Nah, niat itu tempatnya ada di hati. Tempatnya di hati. Melafalkan dengan lisan hukumnya sunnah. Mengucapkan dengan lisan hukumnya sunnah. Nah, waktunya kapan? Yaitu ketika memulai basuhan pertama dari anggota tubuh. Mungkin kalau kita membasuh pertama ketika mandi besar itu, kalau yang kita basuh pertama adalah wajah ya. Ketika kita membasuh wajah itu kita samakan atau kita bersamakan dengan niat. Atau yang kita basuh pertama itu bukan kepala tapi tangan. Nah, ketika membasuh tangan itu kita niat. Jadi umpama kalau ada seseorang mandi besar, ketika yang dibasuh pertama itu kepalanya. Nah, ketika membasuh kepala dia tidak niat, mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena dia itu lupa membasuh kepala tanpa diniati. Nah, setelah membasuh leher ke bawah baru dia niat. Maka untuk masalah yang seperti ini dia itu harus mengulang basuhan kepalanya. Kenapa? Basuhan kepala yang tadi itu belum terkena niat. Nah, terusnya yang nomor 2 betunya mandi apa? Yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi membasuh dengan air ke seluruh tubuh dengan rata. Itu betunya mandi yang nomor 2. Cuma di dalam mandi ini juga ada kesunahan-kesunahan yang sangat dianjurkan untuk diamalkan bagi kita umat muslim. Apa saja di antaranya? Yaitu kita itu ketika mandi disunahkan untuk membasuh anggota paling atas dulu, kepala. Nah, setelah membasuh kepala disunahkan yaitu membasuh anggota kanan tapi yang depan. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu
membasuh anggota depan yang kiri. Nah, setelah itu membasuh anggota kanan yang belakang. Nah, setelah itu membasuh anggota belakang yang kiri. Dan juga disunahkan untuk berwudu. Ketika mau mandi besar disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Tuh. Terusnya ya sekarang. Faslun utawi iki kono fasal suci. Faslun utawi iki kono fasal suci. Surutul wudu'i. Surutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu. Surutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu. Iku asratun 10. Iku asratun 10. Al-Islamu rupane Islam. Al-Islamu rupane Islam. Wa tamyizulan tamyiz. Wa tamyizulan tamyiz. Wa naqaulan bersih. Wa naqaulan bersih anil hadi ando saking khat. Anil hadi ando saking khat. Wan nifasilan ando saking nifas. Wan nifasilan ando saking nifas. Wa malan ando saking perkara. Wa malan ando saking perkara yamna'u kang nyegah apa ma. Yamna'u kang nyegah apa ma wusulamai ing tumekané banyu. Wusulamai ing tumekané banyu ilal basarati maring kulit. Ilal basarati maring kulit. Wa alayakuna lan ing yen to ora ana. Wa alayakuna lan ing yen to ora ana iku alal udwi ing atase anggota. Iku alal udwi ing atase anggota apa ma perkara. Apa ma perkara yughayyiru kang ngowahake apa ma. Yughayyiru kang ngowahake apa ma almaa ing banyu. Almaa ing banyu. Wal ilmu lan ngaweruhi. Wal ilmu lan ngaweruhi bi faradiyati kelawan bangsa pedune wudu. Bi faradiyati kelan bangsa pedune wudu. Wa allayata kita lan nyento ora nekotake sapa wong. Wa allayata kita lan nyento ora nekotake sapa wong. Fardon ing fardhu suci. Fardon ing fardhu suci ming furudi sange propro patune wudu. Ming furudi sange propro patune wudu. Ora diikotne sunatan ing sunah. Sunatan ing sunah. Wal ma'u tai banyu. Wal ma'u ya, wal ma'u lan banyu. Wal ma'u lan banyu at-tahuru kang suci turuncaake. At-tahuru kang suci turuncaake. Wa dukhul waqti lan manjingi wektu salat. Wa dukhul waqti lan manjingi wektu salat. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Wal muwalatu lan nuli-nuli lidak miladasi kedhe wong kang langgeng hadase. Lidak miladasi kedhe wong kang langgeng hadase. Waalaikumsalam. Jadi fasalnya untuk saat ini menerangkan tentang syarat-syaratnya wudu. Syarat-syaratnya wudu itu ada 10. Pertama yaitu Islam. Maka orang yang bukan Islam, orang kafir ataupun orang yang murtad keluar dari Islam, ini kok melakukan wudu, wudunya tidak dianggap, wudunya tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Yang kedua syaratnya harus tamyiz.
maka anak yang belum tamyiz tidak sah wudunya. Nah, tamyiz ini siapa? Anak yang sudah kategori tamyiz itu apa? Siapa? Anak yang sudah dianggap tamyiz ini adalah yang sudah memenuhi syarat-syarat tamyiz yang ada 2. Pertama apa? Nomor 1 yaitu sudah berumur 7 tahun. Yang kedua sudah mandiri. Maka jika seorang anak kok memenuhi 2 syarat ini, dia kategori tamyiz. Namun ketika anak ini kok belum memenuhi salah satu dari 2 syarat tersebut, semisal ada anak umurnya sudah 7 tahun Hijriah, namun dia belum mandiri, maka belum kategori tamyiz. Atau sudah mandiri tapi usianya masih di bawah 7 tahun, belum tamyiz. Jadi yang dibuat ukuran di dalam masalah syariat Islam ini adalah tahunnya tahun Hijri. Ya, makanya orang Islam itu jangan sampai tidak mengetahui tahun Hijriah. Harus hafal tahun tahun Hijriah itu sekarang mungkin tahun berapa itu. Terus bulan-bulannya, bulan-bulan Hijriah itu harus hafal juga. Terus syarat tamyiz, syarat wudu yang nomor 3 apa? Wana kok wanil haid wan nifas, bersih dari darah haid dan darah nifas. Maka ketika seorang perempuan kok masih dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, melakukan darah nifas, kok melakukan wudunya tidak dianggap sah. Dan juga wa amma yamna'u musulama'i lal basarah. Syarat wudu selanjutnya yaitu harus menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Contoh mungkin ada seorang perempuan, anak perempuan yang tangannya itu dikasih pacar itu ya, pitek. Kok pitek ini kan ada 2 macam ya, ada yang mode cat, ada yang mode cair ya. Maka yang mode cat ini menghalangi sampainya air. Maka ketika mau wudu kok di tangannya ini, di kuku tangannya ini ada pacarnya yang berupa cat, ini harus dihilangkan. Kenapa? Itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Terus syarat wudu yang selanjutnya wa alla yakuna ladwi ma yughayyir ma. Disyaratkan pada anggota wudu itu tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Kalau ada sesuatu yang bisa merubah air, maka ini tidak sah wudunya. Syarat wudu selanjutnya yaitu wa ilmu bi fardhiyati, harus mengetahui batu-batunya wudu. Jadi ketika kita mau melakukan wudu, batu-batu yang ada 6 itu kita harus tahu dan paham. Apa saja batunya wudu yang ada 6 yang sudah diterangkan? Pertama yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan besertaan siku-sikunya, terus mengusap sesuatu dari kepala. Terus yang nomor 5 apa? Yaitu membasuh kedua kaki besertaan kedua mata kaki. Yang nomor 6 apa? Tertib. Itu harus tahu. Walayat akidah fardhan min furudi sunatan. Dan syarat wudu yang nomor selanjutnya yaitu harus meyakini batunya wudu itu sebagai batunya, bukan termasuk sunnah. Jadi tidak boleh meyakini batunya wudu sebagai sunnah. Semisal batunya wudu tadi apa saja? Membasuh wajah ya, membasuh wajah, membasuh tangan. Nah, ketika kamu kok membasuh wajah, kamu meyakini basuhan wajah
yang kamu lakukan ini sunnah, maka wudu yang kamu lakukan tidak sah. Semisal lagi tangan, membasuh tangan kan termasuk wudu ya. Kok sama yakini itu sunnah, tidak sah wudunya. Nah, syarat wudu yang selanjutnya wal ma'u at-tahur. Air yang digunakan untuk wudu ini harus air yang suci dan mensucikan. Nah, syarat selanjutnya yaitu wadukhul waktu. Harus sudah masuk waktu sholat. Pelaksanaan wudu itu harus sudah masuk waktu sholat. Nah, ini syarat yang nomor 9. Yang nomor 9 ini termasuk khusus bagi orang-orang yang daimul hadas. Orang-orang yang selalu terus-menerus melakukan hadas. Mungkin besar kencing ya. Maka orang yang seperti ini ketika menjalankan wudu harus sudah masuk waktu sholat yang mau ia lakukan. Nah, syarat yang ke-10, syarat wudu yang nomor 10 yaitu mualah. Mualah tidak milah hadas. Jadi bagi orang yang tidak milah hadas, selain dia itu diwajibkan ketika wudu harus sudah masuk waktu, dan pelaksanaan wudu itu harus terus menerus, harus mualah. Maksudnya apa? Basuhan pertama ketika mau membasuh anggota yang nomor 2, ini basuhan pertama tidak boleh sudah kering baru membasuh basuhan yang anggota yang kedua itu enggak boleh. Semisal sebisa mualah kita membasuh wajah, belum sempat air yang ada di wajah kering, kita sudah melakukan membasuh kedua tangan. Ini berarti mualah. Tapi kalau kita membasuh wajah lantas tidak langsung membasuh tangan, akhirnya sampai keburu kering air yang ada di basuhan wajah, ini berarti sudah tidak mualah. Nah, ini bagi orang yang daimul hadas tidak sah udah seperti itu. Soalnya bagi mereka ini masalah wudunya disyaratkan harus mualah. Mungkin itu saja pengajian untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.